Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. هذا اليوم نحن نلتقي لدراسة مهارة اللغة العربية لمهارة الكلام اليومية. والآن أستاذة ستشرح لكم عن الموضوع السكن، عن الموضوع السكن من الكتاب العربية بين يديك jilid الأولى الأول jilid yang pertama. As-sakan bermakna tempat tinggal, Jadi as-sakan ini artinya adalah tempat tinggal. Sekarang kita masuk ke mufradat, al-mufradat. Nah, di sini unzur wastami' wa tafaddalu antum an tu'idu atau tukarriru fi buyutikum wa a'idu al-mufradat al-ula baitun, baitun itu sekarang saya bacakan untuk yang kosakata ini yang menggunakan harkat. Dua kali menggunakan harkat dan dua kali yang tidak menggunakan harkat, atau harkat diistilahkan dengan baris, baris. Nah, baitun, baitun, bait, bait. Nah, maka ini maknanya adalah rumah. Kemudian syaqqatun, syaqqatun, syaqqah, syaqqah, syaqqah ini adalah apartemen. Nah, kemudian daurun, daurun, daur, daur, ini adalah lantai, lantai atau tingkatannya, gitu ya. Berapa lantai? Jadi pertamanya nanti VI daur, Namun ada juga yang menyatakan bahwa daur ini dengan gambar seperti ini dinyatakan sebagai karena dia berlantai-lantai tersusun, ada yang menyatakan ini rumah susun, gitu ya. Kemudian hayyun, hayyun, atau hay, ini komplek, atau sekitar atau lingkungan. Tsumma ghurfatun, ghurfatun, atau ghurfah, ghurfah, ini adalah ruangan. Dan jumlah ruangannya adalah 1. Tsumma ghurafun, ghurafun, atau ghuraf, ghuraf, ini adalah ruangan-ruangan karena coba lihat pintunya banyak ya. Berarti misalnya ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tidur. Nah, semua ruangan itu diistilahkan dengan ghurafun. Jadi bentuk banyak dari ruangan itu adalah ghurafun. Nah, tsumma ghurfatun naum, ghurfatun naumi, atau ghurfatun naumin juga boleh. Nah, ghurfatun naum, ghurfatun naumi, ghurfatun naumi, atau ghurfatun naum, atau ghurfatun naum, yaitu ruang tidur. Nah, tsumma ghurfatul julusi, ghurfatul julusi, atau ghurfatul julus, atau ghurfatul julus, ini ruang tamu. Tsumma matbakhun, matbakhun. Atau kalau tidak beri harkat matbakh, matbakh cara bacanya yaitu dapur. Kemudian raqmun, raqmun, ini adalah angka. Kalau kita bacanya tidak berharkat raqam, raqam, Tsumma asasun, dengan sa, asasun. Atau kalau kita tidak beri harkat, jadi asas atau asas, yakni perabotan. Tsumma sarirun, sarirun, sarir ini adalah maknanya tempat tidur, atau dipannya.
Nah, kalau kita tidak beri harkat, serir, ya itu dia. Thumma sittaratun. Sittaratun. Ya, kalau kita tidak beri harkat, cara membacanya adalah sittarah, ya, atau sittarah, ya, yaitu gorden. Nah, mufradat berikutnya, yakni arikatun, arikatun, atau kalau kita tidak beri harkat, arikah, ya, arikah, ya, bermakna sofa. Thumma sajjadatun, sajjadatun, atau kalau kita tidak beri harkat, sajjadah, ya. Jadi cara bacanya adalah sajjadah, ya, yaitu karpet. Nah, thumma furnun, ya, furnun, ya. Kalau begini cara bacanya furn, ya, furn, ya, yaitu kompor. Ya. Kemudian Salajatun. Salajatun. Kalau tidak berharkat, salajah dengan sa ya, salajah. Ya, salju. Salju itu kan dingin, ya, makanya salajah ya ini kulkas. Kemudian sakhanun. 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 Ya, sakhan itu adalah pemanas air. Al-mufradat al-akhirah yakni mir'atun, mir'atun atau mir'ah ya. Mir'ah yakni bimana cermin. Ya, beda harkat saja kalau mi menjadi ma, ya mar'ah itu akan menjadi wanita atau perempuan. Nah, jadi itu makanya dalam bahasa Arab ini harkat juga mempengaruhi makna ya. Apalagi huruf kalau sudah ditukar. Makanya cara membaca dalam bahasa Arab itu harus hati-hati. Jadi untuk kata-kata atau kosakata yang baru didengar itu perhatikan betul supaya ketika kita mendengar kembali kata tersebut kita ingat bahwa ini menggunakan huruf ini gitu ya. Jadi memang untuk pemula itu adalah sifatnya simai dulu ya. Ya. Kemudian simai ini bermakna mendengar. Kemudian kita masuk kepada dialog yang ada di sini ya. Dialog. Dialog yang pertama, nah, ini menanyakan tentang tempat tinggal ya. Antara Ahmad dengan Hasan ya. Assalamualaikum. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam. Aina taskun? Kata si Ahmad. Ya, di mana kamu tinggal? Kemudian kata Hasan, askunu fi hayyil matar. Saya tinggal di kompleks atau lingkungan atau sekitar bandara. Ya, matar itu adalah bandara. Tapi kalau to-nya tidak pakai alif, matar itu artinya hujan. Nah, jadi dalam pemberian alif ya itu juga menentukan makna. Kemudian Ahmad ya, kata si Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Nah, karena si Hasan bertanya kembali, wa aina taskunu ans? Wa aina taskunu ans? Dan di mana kamu tinggal? Dan ini boleh juga nanti menanyakannya itu dengan yang simpel saja. Wa anta wa ans juga boleh ya. Nah, askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di komplek kampus atau sekitar kampus. Kemudian ini untuk meyakinkan. Jadi pertanyaan kalau dengan menggunakan kata-katanya hal itu jawabannya cuma dua. Kalau nggak naam, kalau nggak la, ya. Hal taskun fi bait atau hal taskun fi bait. Apakah kamu tinggal di rumah? Oh, na'am, askun fi bait. Ya, saya tinggal di rumah. Wa anta. Jadi kalau mau tanya balik sebenarnya boleh, tapi boleh juga kita ulangi kembali. Hal taskun fi bait. Ini nanya balik gitu ya. Hal taskun fi bait? Oh la, askunu fi syaqqah. Jadi apabila sama alias apa yang ditanyakan itu benar, nah, maka silakan jawab na'am dan ulang lagi kata tersebut. Tapi jika tidak, nah maka silakan ungkapkan la, kemudian ungkapkan di mana kita tinggal atau di mana tempatnya. Nah, jadi kalau kata tanyanya hal, jawabannya itu cuma dua. Kalau nggak na'am, kalau nggak la. Kalau na'am, tinggal mengulangi kata yang di pertanyaan. Kalau tidak, nah itu otomatis kita sesuaikan dengan kondisi jawaban kita. Nah, kemudian si Ahmad bertanya,
Ma raqmu syaqqatik, ya. Berapa nomor apartemenmu? Khamsah katanya, 5. Wa ma raqmu baitik, dan berapa nomor rumahmu, ya. Kemudian dijawab tis'ah, ya. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang domir munfasil, ya, yang untuk domir anta, antuma, antum, anta, ya, kita akan gunakan kalau kata ganti tersebut kalau dia bersambung maka anta akan berubah menjadi ka, ya. Jadi ka di sini ini adalah kata ganti, ya, untuk orang kedua, laki-laki 1 orang, ka. Nah, jadi di sini ini adalah contoh pertanyaan ketika kita ingin menanyakan di mana tinggal di mana tempat tinggal lawan bicara kita. Kemudian kita ingin memastikan apakah betul-betul dia tinggal di sana, ya, atau apakah dia tinggalnya kalau memang di alamat, ya, kita mau nanya nanti apakah tinggalnya di rumah sendiri kah, ngontrak kah, atau di apartemen kah, di hotel kah, ya, atau di tokonya tinggal. Maka sesuaikan saja nanti apanya. Jadi kalau untuk kosakata ngekos atau ngontrak itu istilahnya adalah baitul ijarah, ya, baitul ijarah. Kemudian kita juga bisa tanyakan nomor rumah, nomor nomor rumah kos kita juga bisa untuk memperjelas alamat, gitu ya. Kalau seandainya ditanya aina taskun, maka antum bisa nanti menjawabnya askun apakah tinggal di lingkungan mananya, atau dalam bentuk apa, rumahkah, kontrakan atau apa. Nah, dan boleh juga nanti langsung dijelaskan secara detail itu dalam bentuk alamat, gitu ya. Aina taskun. Nah, ana askunu fi syari', ya, dengan kata syari', ya, syari'un yaitu jalan. Ana askun fi syari', misalnya Sudirman, rakmu salatah. Kan tidak akan muncul lagi pertanyaan orang lain tentang alamat rumah kita karena sudah dianggap jelas dengan adanya alamat tersebut. Nah, kalau ingin lebih mendetailkan lagi, misalnya dekat toko ini, dekat minimarket ini, di depan sini, di belakang sini, contohnya, maka kita bisa gunakan nanti kata-kata seperti di depan, amama, di belakang, waro'a, di samping, janiba. Nah, kemudian di antara, misalnya di antara kampus dengan masjid, contohnya, ya, maka bisa kita gunakan baina, gitu ya. Jadi kita bisa gunakan keterangan itu, gitu. Nah, sekarang kita coba lihat untuk dialog yang kedua, gitu ya. Untuk dialog yang kedua, ini sudah spesifik kepada tempat tinggalnya. Nah, di mana ini memang ceritanya antara si penyewa dengan orang yang akan menyewa, gitu ya. Jadi mustajir itu istilahnya adalah orang yang meminta untuk disewakan. Berarti ini adalah si penyewa, gitu ya. Kemudian muajir ini adalah orang yang menyewakan apakah rumah, apartemen, rusunawanya, atau rukonya, atau jenis-jenis tempat tinggal yang lain, gitu ya. Nah, di sini contohnya apa kata si penyewa kepada orang yang akan menyewakan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, lagi-lagi diawali dengan salam. Jadi di Arab itu budayanya kenal tidak kenal akan diawali dengan kata salam. Itu agak berbeda dengan kita, ya. Kalau kita orang yang tidak kenal kadang langsung saja, kadang ada kita mengucapkan salam. Tapi kalau dengan yang sudah kenal, kadang kita bertemu langsung aja bertanya, gitu ya, menyapa, ya, kadang tidak mengucapkan salam, gitu. Jadi kalau kita pakai budaya Arab ini sangat bagus sekali, yaitu ketika bertemu mau kenal atau tidak itu ucapkan salam. Nah, apa kata orang yang mau menyewa? Uridu syaqqah min fadlik. Saya mau sebuah apartemen. Nah, min fadlik. Nah, jadi kalau orang Arab, ini lagi-lagi budaya Arab, ya, kalau minta tolong itu atau meminta sesuatu, maka ia akan gunakan istilah min fadlik. Min fadlik ini adalah dari keutamaanmu atau kita minta tolong, gitu ya. Jadi ini adalah istilahnya min fadlik, ya. Ladaina syaqqah jamilah, kata yang
akan menyewakan. Oh, kami punya apartemen yang bagus. Nah, namanya orang menjual atau ingin atau menyewakan, tentu dia akan berikan kelebihan-kelebihan dari tempatnya itu ya. Kam ghurfatan fi syaqqah, kam ghurfatan fi syaqqah gitu ya. Berapa ruangan di apartemen? Ya. Fi syaqqah khamsa ghuraf. Di apartemen ada 5 ruangan. Nah, kenapa tidak digunakan ghurfah? Karena sudah kata ada 5. Nah, apabila kata itu sudah lebih dari 3, maka kita akan gunakan kata jamaknya atau kata bentuk banyaknya yang lebih dari 3 gitu ya, yaitu ghuraf salah satunya. Fi aidaurin syaqqah, pada lantai berapa apartemen tersebut? Asyaqqatu fid dauril khamis. Ya, apartemen tersebut di lantai 5, ya, yang kelima. Nah, kamarnya 5, lantainya juga yang kelima. Nah, uridu musyahadat asyaqqah. Saya mau lihat-lihat apartemennya. Jadi musyahadah ya berasal dari kata syahada, yaitu menyaksikan atau melihat, menonton gitu ya. Jadi katanya di sini saya mau tengok dulu apartemennya. Tafaddol, silahkan. Nah, maka kalau untuk laki-laki itu tafaddol, kalau untuk perempuan biasanya kita mempersilahkan perempuan tafaddoli gitu ya. Nah, kemudian apa katanya? Hadhihi hiya syaqqah. Jadi ketika sudah sampai ke ruangan itu, oh ini dia apartemennya. Hadhihi syaqqah jamilah. Oh, ini apartemen yang bagus katanya. Dan ternyata apa yang diungkapkan oleh yang menyewakan dengan perasaan atau anggapan si penyewa itu ternyata sama gitu ya. Jadi kalau seandainya kita ingin menawarkan tempat pada orang, kita bisa menggunakan seperti ini karena tentu antum sebagai mahasiswa atau bisa saja yang bukan mahasiswa itu akan mengalami hal seperti ini. Makanya ini dianggap sebagai salah satu bahasa keseharian yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, bahasa-bahasa seperti ini. Baik, kita masuk kepada nadkhul ila al-hiwar al-akhir ya, dialog yang ketiga. Yang mana ini ceritanya antara si penjual dengan si pembeli. Nah, jadi ini lebih kepada barang-barang yang ada di tempat tinggal. Ya, tentu ketika kita menyewa suatu rumah atau tinggal di suatu rumah baru, nah kita butuh perabot atau bisa saja kita bukan menyewa, bukan membeli atau memang di rumah yang sudah ada dari orang tua misalnya, maka kita juga bisa bertransaksi untuk alat-alat rumah gitu ya. Nah, apa di sini dialognya? Apa kata al-mushtari? Ini adalah pembeli. Al-bai' itu adalah penjual, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya ya. Apa kata al-bai'? Ayu khidmah? Ada yang bisa dibantu? Lalu kata mushtari, uridu ba'dal athar. Saya mau menginginkan beberapa perabot, katanya. Kemudian apa kata si penjual? Madza turidu li ghurfatin naum? Apa sih yang kamu mau untuk kamar tidurmu? Nah, uridu sariran wasittarah ya. Saya mau tempat tidur dan gorden. Jadi ini sarir, ini sitaroh. Sebagaimana kosakata yang sudah dijelaskan sebelum ini ya. Kemudian apa kata si bai' lagi? Dia menawarkan untuk ruangan yang lain ya. Wa madza turidu li ghurfatil julus, dan apa yang kamu inginkan untuk ruang kamu? Oh, uridu arikatan wa sajadatan. Saya mau sofa dan sejadah yaitu karpet. Nah, kemudian wa madza turidu lil matbakh, dan apa yang kamu mau untuk dapur? Dapur lagi ya. Uridu furnan wa thallajah ya, saya mau kompor dan kulkas katanya. Kemudian wa madza turidu lil hammam, dan apa yang kamu mau untuk kamar mandi? Oh, uridu sakhanan wa mir'atan ya, saya mau pemanas air dan cermin. Nah, kemudian apa kata al-mushtari? Uridu musyahadatal athar. Ya, saya juga mau untuk melihat perabot-perabot katanya. Kemudian apa kata si penjual? Tafaddol. Nah, jadi di sini ini adalah contoh komunikasi untuk di dalam
rumah alias sudah alat-alat rumahnya. Tapi di sini kategorinya penjual dan pembeli. Nanti silahkan untuk dialog-dialog ini bisa divariasikan. Ini sebagai sampel untuk dialog tentang tempat tinggal, gitu ya. Nah, sebelum kita selesaikan untuk tema ini, mungkin ada materi tambahan yang akan diberikan yaitu tentang isim isyarah dengan istifham gitu ya, adawatul istifham yaitu tentang kata tunjuk dan kata tanya ya, kata tunjuk dan kata tanya karena ini dalam komunikasi ini sangat kita butuhkan. Makanya di sini diberikan materi tambahan untuk itu. Baik, sekarang kita masuk tentang ismul isyarah yaitu kata tunjuk. Untuk kata tunjuk itu ada dua yaitu hadza dan hadhihi. Ya, hadza hadhihi ini adalah kata tunjuk untuk jarak dekat ya karena ini gitu ya, ini. Bisa kalau kita nunjuk contohnya ya, ini HP gitu ya. Maka di sini ya, ini dekat ya, ini. Kemudian kapan sih penggunaan untuk hadza dan hadhihi? Nah, itu lagi ya, yang artinya dia sama yaitu ini kedua-duanya dan fungsinya sama yaitu untuk menunjukkan benda yang dekat ya. Namun bedanya nanti ya hadza ya hadza kitabun ini buku hadhihi sabburatun ini papan tulis ya. Maka penggunaannya di dalam bahasa Arab ini bedanya apabila kosakatanya tidak menggunakan tamarbutoh kita gunakan hadza. Tapi kalau kosakatanya atau mufradatnya itu menggunakan tamarbutoh seperti tun ini kan tamarbutoh ini, maka kita gunakan untuk kata tunjuknya yaitu hazihi ya. Yang jelas untuk pemaknaannya hadza dan hazihi itu artinya sama-sama ini dan tujuannya sama-sama dekat gitu ya. Kalau untuk di dalam bahasa Indonesia sih aman, misalnya ini pena, ini buku. Tidak ada perbedaan ininya menjadi inah pula gitu ya, atau inihi. Tidak, ini saja. Nah, namun dalam bahasa Arab ternyata ini itu terpecah dua, ada haza, ada hazihi. Dan untuk penggunaannya, apabila dia digandeng dengan kosakata yang tidak menggunakan tamarbutoh, maka kita gunakan haza. Tapi kalau dia digandeng dengan menggunakan kata yang menggunakan tamarbutoh, maka kita gunakan hazihi. Nah, itu dia ya. Kemudian, ada lagi kata tunjuk jauh ya. Untuk kata tunjuk jauh ya artinya nanti itu. Nah, ketika ustazah di sini ada HP ya, tapi HP ini jauh dari ustazah gitu ya, maka ustazah akan menunjuknya itu bukan ini gitu ya. Nah, jadi untuk bahasa Arab untuk itu, kalau dalam bahasa Indonesia hanya ini saja, itu ya, itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada dua, ada zalika, ada tilka. Nah, yang artinya sama-sama itu dan jaraknya sama-sama jauh ya untuk jarak benda yang jauh penunjukan ini namun bedanya seperti yang kata tunjuk dekat tadi. Nah, zalika itu untuk zalika itu untuk kosakata atau mufrodat atau benda yang kosakatanya tidak menggunakan tamar butoh. Namun kalau tilka itu yang menggunakan tamar butoh. Nah, jadi haza itu pasangannya nanti zalika, kemudian hazihi tadi pasangannya dengan tilka, gitu ya. Nah, jadi di dalam bahasa Arab apabila kosakatanya itu tidak menggunakan tamar butoh, kalau untuk dekat kita gunakan haza, kalau untuk jauh kita gunakan zalika, ya. Tapi kalau kosakatanya menggunakan tamar butoh di akhir, yang diistilahkan dengan mu'annas, kalau tidak menggunakan tamar butoh ini adalah muzakkar, gitu ya. Nah, maka kalau untuk dekat kita gunakan hadhihi, kalau untuk jauh kita gunakan tilka. Ya, itu bedanya. Nah, jadi inilah sedikit tentang isim isyarah atau kata tunjuk ya sebagai bahan tambahan untuk materi ini. Nah, sekarang kita coba lihat yang untuk kata tanya lagi atau adawatul istifham ya. Ya, untuk adawatul istifham, nah ini kata tanya. Nah, contohnya yang pertama adalah man. Ya. Man itu kata tanyanya adalah man yang artinya adalah siapa. Ya, untuk man, nah kata tanya pertama itu man artinya siapa. Nah, contohnya man haza, siapa ini?
ya, atau man dzalika, man hazihi, ya. Jadi kalau untuk kata tanya sih kita menggunakan kata tunjuk ini nggak ada masalah, karena yang harus sesuai itu apabila kata setelahnya. Kalau untuk kata tanya ini aman, mau menggunakan kata yang menggunakan muzakkar atau muannas, kata tanya tidak memperdulikan itu, gitu ya. Man haza, siapa ini? Nah, untuk kata tanya yang kedua yaitu ma. Nah, ma hazihi, apa ini, apa itu. Jadi kalau man itu menanyakan orang ya atau makhluk hidup lah ya. Kemudian kalau ma itu kita menanyakan tentang benda ya, benda mati salah satunya. Nah, kemudian kata tanya berikutnya yaitu madza. Ya, madza taf'al? Ya, apa sih yang kamu lakukan? Nah, kemudian kata tanya berikutnya limadza? Ya. Limadza anta mutaakhir? Kenapa kamu terlambat? Kenapa? Ya. Kemudian aina? Aina taskun? Di mana kamu tinggal? Ya, aina. Tadi sudah ada juga di teks itu ya untuk aina. Di mana kamu tinggal? Kemudian mata. Ya, ini adalah kapan. Kapan kamu mulai pelajaran? Kapan kamu lahir? Kapan kamu pergi? Mata tadhab? Mata tajlis? Mata taf'al? Ya, mata tatanawal futur? Contohnya, kapan kamu melakukan ini? Nah, kemudian kata tanya berikutnya yaitu kaifa. Kaifa haluk? Ya. Kaifa takfuruna billahi amwatan? Kaifa? Bagaimana? Ya. Kemudian ayu. Nah, ayu artinya sama dengan apa, ya. Ayu darsin tuhib, pelajaran apa yang kamu sukai? Nah, ayu darsin tuhib. Jadi setelah ayu ini biasanya dia dalam bentuk kasrah gitu ya. Kemudian liman, kepunyaan siapa? Ya, liman hadzal kitab, kepunyaan siapa buku ini? Ya, liman. Nah, kemudian kam. Kam thamanu hadis sayyarah? Kam yaitu berapa? Kam umruki? Ya, kam syakhsan ikhwatiki? Ya, berapa orang saudaramu? Nah, kemudian satu lagi yaitu a dan hal ya. Contohnya kalau ahadoro Ali, ahadoro a yaitu apakah, hal hadoro Ali. Jadi a dan hal ini sama artinya, jadi boleh pilih mau pakai yang mana. Nah, dan nanti jawabannya pun cuma dua, yaitu kalau enggak naam, kalau enggak la. Nah, tadi juga sudah ada contohnya pada dialog. Nah, itulah dia contoh-contoh apa namanya kata tanya, bentuk-bentuk kata tanya dan contoh-contohnya ya yang bisa apa namanya menjadi rujukan bagi antum ketika akan bertanya dengan seseorang. Maka kita sesuaikan nanti kebutuhan kita itu akan menanyakan waktu kah, menanyakan orang kah, benda kah, pekerjaan kah, atau apa. Nah, maka silahkan gunakan kata-kata tanya seperti ini gitu ya. Nah, jadi kata tanya seperti man, ma, madza, ayu, hal, akam, limaza, liman, gitu ya, aina. Nah, maka ini sangat penting di dalam dialog, gitu ya. Makanya kata tanya ini perlu antum ketahui dan antum pahami dan antum praktekkan nantinya di dalam penggunaan dialog. Nah, jadi itulah dia materi kita pada kali ini, yaitu dialog tentang apa namanya dialog tentang dialog tentang as-sakan atau tempat tinggal, kemudian baik mufradatnya maupun dialognya ya tadi, kemudian ditambah dengan kata kata tunjuk dan juga ditambah dengan penjelasan kata tanya gitu ya, dan bentuk kata tanya juga sudah ada di sini aina, hal, nah kemudian ma ya, kemudian di sini juga ada kam ya, ayu, fi ayi juga boleh ya, ayu atau fi ayi. Nah,
Jadi makanya untuk kata tanya ini sangat penting di dalam dialog, makanya perlu materi ini antum kuasai. Baik, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat ya. Syukran jazilan ala ihtimamikum bihadzal video wa insyaallah nahnu sanaltaqi bil video al-ukhra wa akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.